Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit pengumuman. InsyaAllah dah akan berlangsung macam biasa 1 jam dan seterusnya pada petang ini. Dan mungkin macam biasa mungkin ada 5 petang. Jadi kita pada pembahasan kajian. Mana nak maklumkan di sini insyaAllah pada maghrib disambung sampai kepada Isyak. Jadi selepas Isyak kita akan menjawab soalan umum. Jadi boleh persediaan soalan-soalan yang terkait kajian atau di luar kajian. Topik-topik itu boleh mungkin nanti waktu 5 petang sedikit diserahkan pada ketika kuliah pada maghrib. Lepas Isyak, setelah solat Isyak sambung ke sini langsung kita akan menjawabkan soalan-soalan. Jadi soalan yang umum tu disegerakan jadi sebahagian tu boleh diserahkan soalan terus kepada letak di atas meja ni pun insyaAllah pada anak ke siapa boleh tu soalan tu diserah ketika maghrib kajian kepada insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan sini. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Jelas orang. Bab selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab yang keempat. Qala bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Sebagaimana biasanya penamaan bab ini, penyebutan bab ini sesuai dengan hadis atau dicuplik, diambil sebagian dari lafaz hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, makna bab ini adalah celaka bagi Arab dari syarr, dari kejahatan yang sudah semakin mendekat kepada mereka. Fitnah syarr di sini, fitnah yang semakin mendekat.
Qala haddatsana Malik bin Ismail. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah. Dari tabi'ut tabi'in. Annahu sami'a az-Zuhri, bahwasanya beliau Ibnu Uyainah telah mendengar hadis dari Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Zuhri terkadang dalam beberapa sanad disebut dengan Ibnu Syihab. Kalau ada sanad hadis qala Ibnu Syihab atau akhbarana Ibnu Syihab, yang dimaksud adalah Az-Zuhri. Nama beliau adalah Muhammad bin Muslim. Nama beliau adalah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. An Urwah ibn Zubair. An Zainab binti Ummi Salamah. Zainab binti Ummi Salamah adalah putri Ummi Salamah dari suami yang pertama, Abu Salamah. Kemudian setelah Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, maka Zainab menjadi Rabibatu Rasulullah. Rabibah. Kalau putri disebut Rabibah. yakni putri dari istri yang kita nikahi. Nah, kalau putranya diberi nama disebut Rabib. Nah, Rasulullah menikahi Ummi Salamah dalam keadaan Ummu Salamah sudah punya putri namanya Zainab. Sehingga Zainab disebut dalam bahasa Arab Rabibah. Rabibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Habibah. Ummu Habibah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menikahi dia sudah punya putri. Namanya Habibah. Nama putri Ummu Habibah siapa? Habibah. Dalam salah satu riwayat hadis ini di Sahih Muslim disebutkan bahwa Habibah juga meriwayatkan. Jadi an Zainab binti Ummi Salamah, an Habibah, an Ummi Habibah, kemudian an Zainab binti Jahsh. Nah, an Ummi Habibah, an Zainab ibnati Jahsh, juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat dari Sufyan Ibnu Uyainah bahwasanya beliau mengatakan hafidtu ani Zuhri fi hadzal hadithi arba'a niswatin Zainab binti Ummi Salamah an Habibah wa huma rabibata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Habibah an Zainab binti Jahshin wa huma zawja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan bin Uyainah, aku menghafal hadis ini dari riwayat Az-Zuhri melalui 4 niswah. Kata Sufyan. Siapa mereka? Disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah Zainab binti Ummi Salamah. Meriwayatkan dari Habibah. Kata beliau, wahuma rabibata an-nabi. Keduanya adalah rabibah Rasul. An Ummi Habibah, an Zainab binti Jahsh, wahuma keduanya zauja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjawab soalan yang tadi sempat ditanyakan, periwayatan sahabat dari sahabat. Bahkan ini 4 sahabiyat. Zainab binti Ummi Salamah sahabiyah, seorang wanita sahabat. Wa kadzalik Habibah binti Ummi Habibah, ini juga sahabiyah, seorang sahabat. Kemudian siapa? Ummu Habibah sendiri dan Zainab binti Jahsh.
Nah, barakallahu fikum. Tentu hadis ini sebagai salah satu dalil bahwa sebagai salah satu bukti bahwasanya boleh seorang wanita menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu. Nah, dengan persyaratannya. Mesti memenuhi persyaratan-persyaratan. Barakallahu fikum. Pertama tentunya barakallahu fikum tidak terjadi ikhtilaf, percampuran antara lelaki dan perempuan. Tidak melembutkan suaranya. Nah, dan jika memang sudah terpaksa disampaikan. Barakallahu fikum. Hadis ini salah satu dalil tentang hal ini. Qala rahimahullahu ta'ala an Zainab ibnati Jahshin radhiyallahu anhunna. Siapa hunna di sini? Zafri? Iya, siapa saja? Zainab binti Ummi Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, kemudian kurang satu. Nah, Habibah binti Ummi Habibah. Qala rahimahullah annaha qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minan naumi muhmarra wajhuhu wa huwa yaqulu. Kata Zainab binti Jahsh, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga bangun dari tidurnya, muhmarran wajhuhu, wajahnya memerah. Subhanallah, berarti serius. Wajah beliau sampai memerah. Bangun dari tidurnya. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, la ilaha illallah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi Arab dari fitnah syarr yang semakin mendekat. Nah, dimulai dengan kalimat la ilaha illallah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dan mengingatkan mesti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah memulai akan memberitakan sebuah berita, kabar tentang fitnah, diingatkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maksudnya kita hendaknya segera bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan memohon perlindungan kepada dari fitnah dan syarr yang akan disebutkan. Qala min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa aqada Sufyan 90 aw 100. Telah dibuka pada hari ini lubang persembunyian Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah membentuk 90. 90 itu seolah-olah angka 9 atau 100. Maksudnya seperti ini. Nah, begini. Wallahu a'lam persisnya. Nah, beberapa bentuk tentunya 90 atau 100. Nah, begini kurang lebih. Kecil sekali. Tapi sudah mulai dibuka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ya'juj wa Ma'juj kalau sudah keluar menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Salah satu asyratus sa'al kubra, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kubra, yang besar adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Di masa Rasul 1400 tahun yang lalu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lubang Ya'juj wa Ma'juj. Tentu semakin hari dia semakin membesar. Wallahu a'lam sekarang ini sebesar apa sudah. Nah, hanya Allah yang mengetahuinya. Qila anuhlaku
wa fina as-salihun. Ya Rasulullah, apakah kami ini akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Bertanya sahabat. Karena Rasulullah memberitakan min syarrin wailun lil Arab min syarrin qad iqtar. Kata sahabat, anuhlak wa fina as-salihun? Apakah kita akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang saleh? Apa jawaban Nabi? Qala na'am idza kathura al-khabath. Na'am, benar. Kita akan dibinasakan. Kalian akan dibinasakan. Nah, walaupun di situ ada orang-orang saleh yang menegakkan tauhid, yang menegakkan sunnah. Tetapi apabila al-khabath, mayoritas kejelekan, fitnah, kesyirikan, bid'ah, mayoritas terjadi di tengah umat. Yang tidak sholat banyak, yang berakidah dengan akidah menyimpang, yang Mu'tazilah, yang Jahmiyah, yang Qadariyah, yang Khawarij, yang berbuat kesyirikan lebih banyak daripada salihun, maka di saat itu besar kemungkinan akan dibinasakan. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa sangat erat kaitannya dan sebagai penjelas terhadap bab awal. Apa bab awal? Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman saja. Nah, hatta salihin, hatta al-muwahhidin, ahlus sunnah juga menimpa mereka hal ini. Kapan ini terjadi? Idza kathural khabath. Jadi ayat yang tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Mata? Idza kathural khabath. Ya, sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Jangan bicara tentang syirik. Bicara tentang syirik itu memecah belah umat. Ya. Begitu. Sebagaimana Jama'atut Tabligh. Jangan berbicara tentang khilafat. Jangan. Itu memecah belah umat. Ya subhanallah. Sehingga dalam dakwah mereka, al-khabath yang terbesar yaitu kesyirikan dibiarkan. Tidak ada upaya nahi an munkar terkait dengan bab ini. Jangan berbicara itu bid'ah, itu bid'ah. Jangan. Ini akan mencerai-beraikan persatuan kita. Ya subhanallah. Nah, cara berdakwah seperti ini adalah cara berdakwah di samping dia tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam salah satu pertempuran jihad itu sangat memerlukan persatuan dan kesatuan pasukan, tempur, tentara, jaish. Ketika sampai berita kepada Nabi, nah, adanya beberapa pihak yang memakai jimat. Nah, Rasulullah mengingatkan, fa'arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qilada illa qufi'at. Rasulullah mengirim utusan pasukan ini. Sampaikan, umumkan, iklankan kepada seluruh pasukan bahwa tidak tersisa satupun dari jimat-jimat yang digantung. Ada yang digantung di onta, ya.
di leher onta atau di pedang, diikat. Nah, dengan keyakinan bahwa pedang atau anak panah itu akan mengenai sasarannya ketika dipanahkan. Onta ini akan selamat dari pedang musuh atau tombak musuh. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasulullah mengumumkan, "I'lan, jangan dibiarkan satu pun ingkar mungkar." Cara berdakwah seperti yang tadi disebutkan bukanlah cara dakwah yang sesuai dengan sunnah, bahkan itu adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang beda, sehingga itu akan mencegah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin asyar dan al-khabath, asyar dan kejahatan atau fitnah ini semakin banyak karena an-nahi 'anil munkar sudah tidak ditegakkan. Atau dakwah ikhwanul muslimin yang mengatakan nastami'u fi ma ittafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Kita bersatu, satu organisasi, satu lembaga, satu yayasan, satu sekolah, satu perjuangan dalam berbagai perkara urusan yang kita sepakat tentangnya. Kita sepakat bahwa kiblat kita adalah Ka'bah. Kita sepakat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya akhi, ya, tapi dia akidahnya Syiah. Sudah. Jangan berselisih. Labas. Yang penting sama-sama Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci kita Al-Qur'an. Ya akhi, dia mencela Abu Bakar wa Umar. Jangan. Ini masalah istihadiyah. Ini masalah istihadiyah ya. Nah. Kalau diberitahu, ya akhi, dia mencela ayah kamu. Hah? Dibilang ayah kamu pencuri. Hah? A'udzubillah. Ambil pedang dia. Ya subhanallah. Abu Bakar wa Umar dikatakan perampok, dicela, dicaci, dihina. Kamu mengatakan ini masalah istihadiyah. Ketika dikatakan, diberitakan bahwa dia mencela ayahmu, kamu marah. Ya subhanallah. Ada kadhib. Kadhib. Al-ikhwanul muslimun demikian cara berdakwahnya. Bergaul dengan beragam orang, beragam akidah. Maka dari itu bukan dakwah sunnah. Kita satu lembaga dengan hizbiyin, dengan orang yang berpaham khawarij, atau mendukung gerakan ikhwan muslimin, atau orang yang berpolitik, atau banyak syubhat. Jangan bergabung, berkawan satu organisasi dengannya. La tasfiyah wa tarbiyah. Ketahuilah bahwasanya dakwah itu, kalau sudah Allah beri berkah, Allah jadikan dakwah yang barakah, manfaatnya luar biasa di dunia dan akhirat. Tapi ketika Allah sudah mencabut barakah dari dakwah, karena adanya hal-hal baru, muhdats, maka itu adalah dakwah yang tidak bermanfaat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, Ar-Rasul mengingatkan, anuhlaku ya Rasulullah wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh? Na'am, katanya. Idza kathural khabath. Ya, kalian akan dibinasakan apabila kejelekan, fitnah dan kejahatan itu mayoritas. Sudah tidak ada lagi yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibnu Uyainah Aniz Zuhri. Ha. Antum lihat ada huruf ha? Ada. Nah, ha ada beberapa makna. Dan ini menjadi adat muhadditsin. Ha, makna yang pertama dari huruf ha, kalau antum dapatkan dalam sebuah sanad, makna yang pertama adalah
at-tahwil. Perpindahan dari sanad pertama ke sanad kedua. Berarti Al-Imam Al-Bukhari akan menyebutkan sanad lain setelah ini. Nanti akan bertemu di satu titik. Seolah-olah sampai di sini ada jalan pisah. Bisa lewat sini, bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Nanti berjumpa lagi di satu rawi. Di satu perawi hadis. Ini makna tahwil, perpindahan. Sebagian menyebutkan bahwa maknanya al-hadis. Yani seolah-olah haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Ibnu Uyainah, an az-Zuhri al-hadis. Yani sampai akhir sanad, sampai selesai hadis. Kemudian sanad baru. Qala wa haddatsani Mahmud, yaitu Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan rahimahullahu taala. Nah. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Siapa yang mengatakan wa haddatsani? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi Imam Al-Bukhari dalam hadis ini punya dua syekh. Syekh yang pertama siapa? Abu Nuaim. Syekh yang kedua? Syekh yang kedua, guru Al-Imam Al-Bukhari yang kedua siapa? Siapa? Mahmud bin Ghailan. Al-Imam Al-Bukhari punya dua syekh. Punya dua guru dalam hadis ini. Yang pertama adalah Abu Nuaim. Yang kedua adalah siapa? Mahmud bin Ghailan. Qala akhbarana Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dari negeri San'a. Hadza Abdul Razzaq disebutkan oleh dalam beberapa kitab biografi tarjamah muhadditsin rijalul hadits, qala la yurhal ila alimin mithla ma yurhal ila Abdul Razzaq As-San'ani. Tidak ada seorang alim muhaddits yang didatangi oleh murid-murid talabatul ilm sebanyak jumlahnya yang datang kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Nah, barakallahu fikum. Abdul Razzaq As-San'ani dengan keilmuannya yang luas, salah satu karyanya adalah Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq ada sampai sekarang. Musannaf Abdul Razzaq. Namun beliau terkena musibah ketika walaupun di akhir disebutkan bahwa akhir hayatnya beliau taubat darinya, yaitu terfitnah dengan fitnah tasyayyu', kesyiah-syiahan, mengarah ke Syiah. Ada aroma Syiah. Ketika beliau berjumpa dengan seorang perawi hadis yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, seorang yang berpaham Syiah. Ketika di suatu hari Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani berjumpa dengannya, ditanya oleh, "Kaif ya Abdul Razzaq? Kaifa dakhala 'alaika hadzal madhhab ma'a anna syuyukhaka min ahli sunnah ka Syu'bah wa Thawri Muhammad bin Zaid." Wahai Abdul Razzaq, kaif bisanya mazhab Syiah ini, tasyayyu', masuk kepada engkau? Padahal guru-gurumu, masyayikhmu adalah masyayikh sunnah. Syu'bah bin Hajjaj. Subhanallah. Kalau salah seorang dari kita dikatakan, siapa fulan? Murid Syekh Rabi'. Subhanallah. Datang kepada kita murid Syekh Rabi'. Fulan, siapa? Murid Syekh bin Baz. Pernah belajar pada Syekh. Oh, Masya Allah. Wa kaif hadha murid Syu'bah? Murid Hamad bin Zaid, Sufyan al-Thawri. Kaif bisanya syubhat Syiah ini masuk kepada engkau? Tabihu. Kata Abdul Razzaq dengan jujur menyampaikan, "A'jabani husnu samtihi wa ta'atihi
Aku kagum kepada akhlaknya, perangainya, budi pekertinya yang baik, orangnya tenang, rajin beribadah. Subhanallah. Masuk kepada seorang imam besar, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. At-tasyayyu'. Maka dari itu ulama mengingatkan, ya ikhwan, inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, keyakinan kita, iman kita, akidah kita. Maka hendaknya engkau mengoreksi, meneliti dari siapa kamu mengambil atau mempelajari ilmu ad-din ini. Ini prinsip sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslim. Banyak diabaikan, dibiarkan, tidak diamalkan. Perhatikan as-salaf. Al-Imam Abu Dzar Al-Harawi, salah satu perawi Sahih Bukhari. Subhanallah. Meriwayatkan Sahih Bukhari dengan sekian riwayat. Abu Dzar Al-Harawi. Di dalam Fathul Bari, nama ini terulang-ulang. Qala Abu Dzar, fi riwayat Abi Dzar, wa fi riwayat Abi Dzar. Terulang-ulang. Abu Dzar Al-Harawi. Dia menjadi awalnya dia seorang Sunni. Di atas mazhab salaf. Ternyata di akhirnya dia menjadi seorang Asy'ari. Bagaimana bisa akidah Asy'ariyah masuk kepadanya? Dia terpukau kagum terhadap pujian Ad-Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni, terhadap Al-Baqilani. Salah satu ulama mazhab Asy'ari bernama Al-Baqilani. Nah, barakallahu fikum. Orang ini sangat kuat dalam usul fikih dan yang semakna dengan ini. Nah, Ad-Daraqutni memuji bahwa Baqilani orang yang begini dan begitu. Abu Dzar bersandar kepada pujian Daraqutni kepada Al-Baqilani. Akhirnya dia mengambil ilmu dari Al-Baqilani. Datang ke Al-Baqilani mengambil ilmu, belajar. Gara-gara siapa pujian? Ad-Daraqutni rahimahullah. Ad-Daraqutni memuji sesebatas yang dia tahu. Oleh karena itu al-jarhu muqaddam ala at-ta'dil. Bahwa jarah itu, tahdzir, lebih dikedepankan dibandingkan ta'dil, pujian. Barakallahu fikum. Akhirnya Abu Dzar Al-Harawi belajar akidah Asy'ariyah dan berangkat ke negeri Al-Maghrib Al-Arabi, Maroko dan sekitarnya, mengajarkan di sana akidah Asy'ariyah. Padahal muslimin Maroko pada waktu itu di atas madhab al-manhaj salafi. Abu Dzar datang, orang yang berilmu, mulai menanamkan akidah Asy'ariyah. Akhirnya tersebar akidah Asy'ariyah dari Al-Maghrib Al-Arabi dan sulit untuk dihilangkan kembali. Intabihu. Demikian ulama mengingatkan kita untuk memilih teman, memilih tempat di mana kita belajar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadza Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar bin Rashid Al-Basri. Ma'mar bin Rashid Al-Basri rahimahullah sakana al-Yaman, tinggal di negeri Yaman. Asalnya dari negeri Basrah. Tinggal di negeri Yaman. Abdul Razzaq banyak meriwayatkan hadis dari Ma'mar. Ani Zuhri. Dan Ma'mar pun banyak meriwayatkan hadis dari Zuhri. Siapa nama Az-Zuhri? Abu Darwish. Nah, hampir. Ibnu Syihab. Nah, betul? Benar? Zafri? Salah. Nah, yang benar Muhammad bin Muslim Al-Ma'ruf bi Ibnu Syihab, juga terkenal dengan panggilan Ibnu Syihab. Siapa nama Zuhri? Muhammad bin Muslim Al-Ma'ruf bi Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, ulama Madinah. Qala rahimahullah an Urwa bin Zubair an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena
Usama sahabat, wa Zaid bin Haritha sahabi. Qala asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Faqala hal tarawna ma ara? Qalu la. Di suatu hari Rasulullah naik ke salah satu benteng dari benteng kota Madinah. Biasa dahulu di pinggiran kota ada benteng. Ya. Rasulullah naik ke sana. Asyrafa, ittala'a alaih. Naik untuk melihat dari ketinggian. Nah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, apakah kalian melihat sesuatu yang aku lihat? Sahabat menjawab, la, wahai Rasul. Qala fa inni la ara al-fitan taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatar. Sesungguhnya aku melihat fitnah ini, berbagai bentuk fitnah, berjatuhan sekitar rumah-rumah kalian. Seperti turunnya hujan. Nah. Subhanallah. Dengan izin Allah, Allah tunjukkan bagaimana fitnah. Di mana ini Rasulullah berada? Di Madinah. Nah, di Madinah. Ya subhanallah. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala innama khussal arabu bidzikr li'annahum awwal man dakhala fil Islam. Kenapa bab ini disebutkan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang Arab dari syarr fitan yang semakin mendekat kepada mereka. Nah. Karena kata Al-Hafidz, kenapa dikhususkan Arab yang disebut? Padahal fitnah ternyata menimpa selain Arab. Meluas di seluruh dunia. Nah, karena kata beliau, dikhususkan orang Arab dengan penyebutan di sini, disebut Arab. Karena mereka adalah orang pertama yang masuk dalam Islam. Ini orang pertama masuk dalam Islam pun tak selamat dari fitan. Subhanallah. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala walil indari bi anna al-fitan idza waqa'at kana al-halaku asra' ilaihim. Yang kedua, dalam rangka kenapa Rasulullah menyatakan wailul lil arab? Dalam rangka untuk memberikan peringatan keras, tahdzir, indar bahwasanya al-fitan, berbagai fitnah jika telah datang, telah terjadi, maka kebinasaan itu akan dengan cepat menimpa mereka. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, qala wa innama ikhtussatil madinatu bidzalika li'anna qatla Utsman radhiyallahu anhu kana biha. Sengaja disebut bahwa fitnah itu berjatuhan bagaikan hujan, rintik hujan yang banyak sekali di kota Madinah karena pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan bermula di negeri Madinah. Terjadinya di Madinah. Barakallahu fikum. Tsumma intasharatil fitanu fil biladi ba'da dzalik. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman, fitnah tersebar di negeri Madinah menyeluruh. Nah, barakallahu fikum. Qala fal qitalu bil jamal wa bisiffin kana bisababi qatl Utsman. Peperangan Jamal atau perang Siffin tidak lain disebabkan dari pembunuhan kepada Utsman, pembunuhan Utsman bin Affan. Wal qitalu bin Nahrawan kana bisababi tahkim di Siffin. Dan begitu juga peperangan Nahrawan ketika Sayyidina Ali
bin Abi Thalib memerangi Al-Khawarij. Bermula juga kasusnya bersambung terkait dengan pembunuhan Utsman. Nah, barakallahu fikum. Qala wa kullu qitalin waqa'a fi dzalikal 'asr innama tawallada 'an syai'in min dzalik. Dan seluruh peperangan yang terjadi antar muslimin pada waktu itu merupakan kelanjutan bersambung dari pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan baik-baik pernyataan Al-Hafidz setelah ini. Tsumma inna qatla Utsman kana ashadda asbabihi at-ta'nu ala umara'ihi thumma alayhi bitawliyatihi lahum. Kemudian kata Al-Hafidz, sesungguhnya pembunuhan terhadap Utsman, sebab terbesarnya sampai terjadi pembunuhan Utsman, sebab terbesar kata Al-Hafidz adalah ta'an, celaan kepada gubernur-gubernur, penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan, ditauliyah oleh Utsman bin Affan. Gubernur ini, nah, seperti kita di Malaysia misalnya, Gubernur Selangor, kada wa kada kada bicara. Nah. Gubernur Johor, kada kada bicara. Terus demikian. Hari demi hari suasana semakin panas. Sulit untuk dikendalikan, sulit untuk ditahan. Sampai berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Bermula dari apa? At-ta'an fi umara Utsman. Nah, mencela umara Utsman. Kemudian mencela Utsman setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Tentunya ini pelajaran bagi kita umat Islam. Kalau ada pihak yang mengajak kita, memprovokasi kita untuk mencela waliul amr, mencaci, menghina waliul amr, uskut. Uskut ya fulan, diam anta. Ittaqillah. Begitu. Kalau dia ada di rumah kita, ittaqillah, berhenti. Ini adalah omongan batil, ini adalah ucapan batil. Kalau dia masih terus, ente ini penjilat penguasa. Paham makna penjilat? Barakallahu fikum. Ukhrij. Keluar dari rumah. Begitu. Salah mengajarkan. Oh itu enggak hikmah. Ya pelan-pelan. Salah tidak hikmah. Al-Imam Syafi'i enggak hikmah. Al-Imam Malik yang mengusir seorang ahlul bid'ah enggak hikmah. Anta yang hikmah. Ya subhanallah. Ada hikmah tasannu'an. Hikmah yang dibuat-buat. Bukan hikmah yang ikhlas. Yang berada di atas ilmu. Hada tasannu'an. Hanya pura-pura hikmah. Khawatir orang meninggalkan dia. Khawatir murid-muridnya menjauh dari dia. Khawatir teman-temannya tidak lagi suka padanya. Khawatir dia punya maisha hilang. Nah, maisha? Nah, hakada dunia. Fattaqullah. Ittaqullah. Bertawakallah kepada Allah. Jangan menjual agama. Jangan menjual akidah antum. Jangan menjual manhaj. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan antum. Allah tidak akan membiarkan antum. Barakallahu fikum. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, dalam menjalankan akidah, bertawakal kepada Allah di dalam menjalankan manhaj, bertawakal kepada Allah di dalam beramal dengan Islam, Allah yang mencukupi kita. Allah yang akan melindungi kita. Nah, barakallahu fikum. Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh kami akan menolong para utusan-utusan kami, rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Disebutkan di antara makna ayat ini, bentuk pertolongan Allah itu bukan mesti kita dilindungi dari musuh. Ya. Kita akan dibunuh oleh oleh ahli bid'ah, diselamatkan. Tidak mesti demikian. Di antara bentuk pertolongan Allah bahwa kita mengakhiri hidup di atas husnul khatimah. Mengakhiri hayat di atas al-manhaj salafi, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan para sahabatnya. Ini nasr minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, mengakhiri hidup dengan selamat.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali benar-benar berada di atas Islam. Nah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan. Wa awwal ma nasha'a dzalika min al-Iraq wa hiya min jihatil masyriq. Awal munculnya fitnah terbunuhnya Utsman berlanjut kepada fitnah yang berikutnya dan yang berikutnya. Tertumpah darah banyak sekali, terbunuh jiwa banyak. Bermulanya itu fitnah ini datang dari negeri Masyriq. Nah, di mana Masyriq itu? Al-Iraq. Negeri Irak. Nah, oleh karena itu salah pihak-pihak yang mengatakan bahwa Masyriq yang dimaksud sumber fitnah, tempat munculnya fitnah adalah Najd, yaitu tempat dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dimaksud dalam hadis Al-Masyriq adalah Najdul Iraq, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Begini Rasulullah mengatakan dari arah timur. Dari arah timur. Dari mana timur itu? Al-Iraq. Siapa yang mengatakan? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari mana Al-Hafidz tahu? Dari para ulama, dari para ahli sejarah. Qala rahimahullah, fala munafa baina haditsil bab wa baina al-haditsil ati, innal fitnata min qibalil masyriq. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini yang menyebutkan bahwa fitnah itu muncul di Madinah, ya. Sementara hadis lain menyebutkan bahwa fitnah itu akan datang dari arah timur. Bagaimana memadukan dua hadis ini? Bahwa hadis yang menyebutkan fitnah muncul di Madinah bagaikan hujan yang turun di sekitar rumah kaum muslimin di Madinah. Sebab utamanya dan pertama dari arah Irak. Para provokator yang memprovokasi untuk mencela menghina Utsman, Khalifah Utsman dan para umara itu dari negeri Irak datangnya. Fattanun, ya, datang ke Madinah memfitnah. Nah, dari Irak munculnya. Barakallahu fikum. Sampai tiba di Madinah. Dan terjadilah apa yang telah terjadi dari berbagai fitnah tersebut. Kita selesai dari hadis atau bab yang keempat. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil Arab min syarrin qad iktarab. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab zuhuril fitan. Bab yang menjelaskan tentang bermunculannya berbagai fitnah. Qala haddatsana Ayyash bin al-Walid. Qala akhbarana Abdul A'la. Qala haddatsana Ma'mar. An az-Zuhri Muhammad bin Muslim al-ma'ruf bi Ibn Shihab. An Sa'id, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Sebagiannya menyebut Sa'id ibn al-Musayyab. Boleh ini dan itu. Nah, kebanyakan menyebutkan bil kasrah Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib kibar tabi'in. Kibar tabi'in rahimahullah ta'ala. Ma'ruf bil ilm, terkenal dengan ilmu, ibadah, zuhud, akhlak, hadis, jihad fi sabilillah. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat siapa afdalut tabi'in. Beliau Sa'id bin Musayyib ataukah Uwais al-Qarani. Karena Rasulullah menyatakan Uwais al-Qarani sayyidut tabi'in. Dari Nabi langsung menyebutkan sebelum Uwais lahir. Nah, Uwais al-Qarani dari Yaman, Bani Murad, sayyidut tabi'in. Sementara muncul di zaman tabi'in Sa'id bin Musayyib. Ilmunya luar biasa, terbaik ilmunya.
Ibadahnya juga demikian. Zuhudnya, waraknya, akhlaknya, jihadnya. Nah, siapa yang lebih baik? Nah, akhirnya sebagian ulama mengatakan Uwais, sebagian mengatakan Sa'id bin Musayyib, sebagian mengatakan dipadukan. Dalam bidang ibadah, Uwais. Dalam bidang ilmu, ya, dan perjuangan adalah Sa'id bin Musayyib. Wallahu ta'ala alam. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan kabarnya insyaallah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zaman. Az-zaman boleh dibaca az-zaman pakai alif setelah mim, boleh az-zaman. Boleh az-zaman. Yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-'amalu wa yulqa ash-shuhhu wa tadhharu al-fitanu wa yakthuru al-harju. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Apa itu al-harju? Qala al-qatlul qatl. Kata Rasulullah, zaman itu semakin dekat. Nah, ada beberapa qaul tentang makna yataqarabuz zaman. Ada yang mengatakan memang secara hakiki zaman semakin dekat. Hari ke hari berikutnya, minggu dengan minggu berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, tahun. Cepat. Nah, ada yang mengatakan bukan secara hakiki, tetapi barokah yang hilang. Sehingga waktu itu terasa nggak ada barokahnya. Nah, waktu terasa tak ada barokahnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan bahwa makna yang pertama adalah benar. Nah, yataqarabuz zaman, Allah dengan kehendaknya. Yaf'alu ma yasha' wa yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Zaman mau dipercepat, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut Newton, atau menurut siapa lagi, siapa? Al-muhim haula al-kuffar. Nah, itu sulit diterima oleh akal. Ini akal anta sempit. Nah, Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha'. Nah, Allah yaf'alu ma yasha'. Nah. Yang kedua, wa yanqusul amal. Amal semakin berkurang. Nah, ya, yang ini nampak jelas. Amal semakin berkurang. Nah, dibandingkan yang sebelumnya. Ibadah semakin berkurang. Zikir semakin berkurang. Ini zikir yang di atas sunnah. Amma zikir di atas bid'ah semakin banyak. Beragam bentuknya. Yang dimaksud al-amal as-sahih. Yang dimaksud di sini al-amal adalah al-amal as-sahih al-muwafiq li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang benar, yang saleh, yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini yang berkurang. Amma zuhurul bid'ah wa kasratuha, semakin banyaknya bid'ah ini, ini bukan termasuk dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Kalau dahulu muhadditsun qiyamul lail membaca 15 juz Al-Quran. Qiyamul lail 15 juz. Kita 1 juz sudah lelah, ya kan? Nah, 15 juz membaca Al-Quran. Sampai kita sendiri sulit membayangkan 15 juz. Subhanallah. Nah, kalau antum duduk mulai pukul 9 ba'dal isya sampai al-fajr, mungkin nggak mampu menyelesaikan 15 juz. Duduk memegang Al-Quran. Nah, 3 juz sudah siapa yang benar. Tapi mereka 15 juz dalam keadaan masih segar badannya. Nah, karena menjiwai. Yang qusul amal di zaman ini, berkurang amal ini. Qala wa yulqa syuhhu, dan dilemparkan
ditanamkan asyuhu, yakni al-bukhl, pelit, kikir di hati manusia ini. Nah, kalau dahulu al-jud wal karam, kedermawanan itu banyak. Kalau di zaman ini, subhanallah, berkurang. Al-bukhl itu tersebar. Asyuhu itu kikir. Al-bukhl juga kikir maknanya. Tetapi dibedakan oleh ulama. Asyuhu huwa syiddatul bukhli. Syuh itu adalah kikir yang sangat. Nah, barakallahu fikum. Qala wa tadharul fitan. Dan fitan itu bermunculan. Fitan bermunculan. Wa yakthurul harj. Semakin banyak al-harj. Apa ya Rasulullah al-harj? Qala al-qatl al-qatl. Ada yang menyebutkan bahwa al-harj ini sebenarnya kalimat Habasyiyah. Sebuah kata yang berasal dari Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Nah, yang terucap di kalangan Quraisy pada waktu itu, Arab. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sebagian sahabat nggak tahu maknanya. Apa itu al-harj ya Rasulullah? Dijawab, al-harj itu adalah al-qatl, pembunuhan dan pembunuh. Nah, wa qala Syu'aib, yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah, wa Yunus wal Layth, wa ibnu akhi Zuhri, an Zuhri an Humaid, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humaid an Abi Hurairah. Siapa itu Humaid? Ketahuilah bahwa kalau kita mendapati Humaid dalam periwayatan hadis ada dua yang sering disebutkan. Nah, salah satunya banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, yang satunya, yang kedua banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah adalah Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Sementara yang kedua adalah Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil. Nah, kalau meriwayatkan dari Anas, yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, siapa? Ya, Mirian? Humaid? Bilal? Naam. Abu Sofia. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah siapa? Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Yang meriwayatkan dari Anas, Muhammad nggak bisa, Aizad. Siapa yang namanya? Yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Humaid At-Tawil. Barakallahu fiik. Qala rahimahullah. Kalau yang di sini siapa ini? Humaid an Abi Hurairah bin Abdurrahman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Al-Bukhari hendak menyebutkan sanad yang kedua. Bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrahman selain Sa'id bin Musayyib. Perhatikan, murid Abu Hurairah dalam hadis ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama siapa? Sa'id bin Musayyib. Yang kedua adalah Humaid bin Abdurrahman. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa. Anil A'mash. Siapa yang tahu nama Al-A'mash? Siapa? Namanya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Al-A'mash. Siapa nama? Hai, coba bisa menjadi seperti 1/1000 Al-Imam Al-Bukhari. Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran. Qala 'anil A'mash.
an Syaqiq qala kuntu ma'a Abdillah. Siapa Abdullah? Yang bisa menyebut, angkat tangannya. Nah, siapa Abdullah sini? Abdullah bin Mas'ud atau bin Abbas? Bin Mas'ud. Dari mana kita tahu? Hah? Dari mana kita tahu? Syaqiq bin Salam. Syaqiq, dia adalah Syaqiq bin Salama Abu Wa'il. Sudah kita pelajari, kalau Syaqiq an Abdillah, maka Syaqiq adalah bin Salama Abu Wa'il. Abdullah itu adalah bin Mas'ud. Kadang-kadang Imam Bukhari sanadnya disebutkan namanya Syaqiq, kadang-kadang kunyahnya Abu Wa'il an Abdillah. Syaqiq an Abdillah, yaitu Syaqiq bin Salama Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud. Wa Abi Musa, dua sahabat meriwayatkan hadis ini, guru daripada Syaqiq bin Salama. Faqala, keduanya berkata. Siapa keduanya? Siapa yang bisa menjawab? Suhaidi. Qala, keduanya berkata. Siapa keduanya? Hah? Nah, memang Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilmu wa yakthuru fiha al-harj wal harju al-qatl. Bahwa menjelang hari kiamat nanti ada hari-hari yang mana akan turun pada hari-hari itu kebodohan, al-jahl. Di sini ada isyarat bahwa al-jahlu wal ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun dari atas. Kaif turunnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama' yanzil al-jahl wa yurfa' al-ilm, diangkat ilmu. Barakallahu fikum. Nah, wa yurfa'u fiha al-ilm, dan pada hari-hari itu juga ilmu itu diangkat. Kaif ilmu diangkat? Bagaimana caranya? Dengan dimatikannya, diwafatkannya para ulama, sebagaimana nanti dalam kitabul fitan juga akan disebutkan hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min sudurin nas walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba dari dada manusia. Tadinya berilmu, tiba-tiba jahil. Nah, tetapi ilmu itu diangkat oleh Allah dengan wafatnya ulama. Ulama satu persatu wafat. Nah, barakallahu fikum. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Kalau sudah tidak tersisa lagi seorang alim, ya, maka manusia akan bertanya, meminta fatwa kepada tokoh-tokoh jahil. Ya, tokoh-tokoh jahil. Nah, ya akhi, kenapa anda lakukan ini? Masuk dalam arena politik. Bukankah masyayikh sudah melarang ini? Ya, masyayikh ilmunya di sana, dia tak tahu di sini. Nah, dia tidak berilmu tentang kita di sini, kita lebih berilmu. Hah? Barakallahu fikum. Hada batil, hada hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Nah, barakallahu fikum. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa
Faman yahdihi min ba'dillah. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan yang diikuti. Nah, maka Allah sesatkan dia. Karena Allah memang mengetahui, Allah berilmu orang ini memang akan mengikuti hawa nafsu. Maka Allah segel, Allah tutup pendengaran dan kalbunya. Mendengar nasihat, tapi nggak menyentuh kalbu. Karena dia sudah punya hawa nafsu. Ketika nasihat disampaikan, dia, kalau begini saya nanti nggak bisa dapat maisha, nanti saya nggak dapat penghasilan kerja dan yang lainnya. Oh, nanti saya akan kehilangan pengikut, nanti saya akan kehilangan teman. Hawa nafsu sudah. Ketika mendengarkan nasihat, akhirnya yang muncul adalah syubhat dari dia. Syubhat. Barakallahu fikum. Fama yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang ini selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah dia mengikuti hawa nafsu, siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini? Dalam ayat lain, afatakunu anta alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi wakil, naib, atau yang menjamin hidayah untuk orang seperti ini? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dia mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari mengikuti al-ahwa. Dan kematian ulama, ilmu itu bisa diangkat secara perlahan di satu daerah, di satu wilayah, tetapi dia masih ada di wilayah lain. Begitu. Kalau sekarang masih ada ulama, masih hidup. Dimatikan ulama sehingga tidak tersisa. Nah, di negeri kita tidak ada ulama. Di Indonesia juga tidak ada ulama. Barakallahu fikum. Tidak tersisa lagi. Akhirnya apa? Umat ittakhadhu ru'usan juhala. Bertanya, meminta fatwa kepada tokoh-tokoh jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan para tokoh jahil ini tadi dimintai fatwanya, ditanya tentang berbagai hukum yang terkait dengan urusan umat yang banyak, yang besar. Mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu fitan, yaitu diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ilmu itu dicabut oleh Allah, salah satu bentuk daripada ilmu tertentu. Ketika Imam Syu'bah wafat, apa kata al-muhaddithun pada waktu itu? Mata Syu'bah, mata al-hadith. Syu'bah telah wafat, maka ilmu hadith pun telah mati. Padahal masih ada Imam Ahmad, wa Syafi'i, Muhammad ibn Zaid, wa Abdul Razzaq, wa Muslim. Masih banyak ulama. Tapi kenapa ketika Syu'bah wafat, muhaddithun menyatakan masal hadis? Syu'bah punya ciri khas, kelebihan dalam bidang ilmu yang dimilikinya. Ketajaman beliau di dalam menilai perawi-perawi hadis. Ketajaman seperti ini tidak dimiliki oleh beberapa perawi lainnya. Mati Syu'bah, maka ilmu yang ini wafat. Asy-Syaikh Al-Albani wafat. Bisa kita mengatakan pada zaman ini matal hadis. Padahal masih banyak ulama ahlul hadis. Nah, masih ada ulama ahlul hadis. Ketika Syekh Al-Albani wafat, masih ada Syekh Muqbil di Yaman, ada Syekh Rabi di Mamlakah. Nah, dan ulama yang lainnya, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Shalih Al-Fauzan, aimatul hadis. Tapi dengan wafatnya Syekh Al-Albani, kelebihan yang ada pada beliau, ciri khas yang ada pada beliau, wafat. Dicabut oleh Allah. Wafat Syekh bin Baz, juga demikian. Wafat Syekh Muqbil di Yaman, ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitan terjadi. Mati Syekh Al-Albani di Yordan, terjadi fitan di Yordan. Begitu juga di Mamlakah, wafat Syekh bin Baz, wafat Syekh bin Utsaimin, terjadi fitan. Ilmu dicabut oleh terus hari demi hari. Barakallahu fikum. Qala
Wa yakthuru fiha al-harj, dan semakin banyak al-harj. Qala wal harjul qatl, dan al-harj itu adalah pembunuhan. Semisal berikutnya, perhatikan ya ikhwan sanad yang sekarang ini. Nah, sanad hadis yang sekarang ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Dalam penomoran yang ada, nomor yang ada di, antum perhatikan di situ ada 2 nomor ya hadis yang sebelumnya. Nomor berapa? 7062 dan 7063. Kenapa? Ini penting untuk diketahui. Salah satu ilmu penting. Di sini ada 2 hadis. Nah, hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang kedua adalah hadis siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Kenapa saya katakan penting? Ketika antum mau membaca Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu sering menyebutkan fi hadzal bab al-haditsul awwal. Syarah hadis pertama. Begitu beliau melanjutkan hadis kedua, hadis ketiga. Kadang-kadang dalam satu bab ada 7 hadis. Ketika melihat ini hadis ar-rabi', al-haditsul rabi', hadis yang keempat. Mana ya? Yang keempat. Dihitung 1 2 3. Salah ini. Hafidh Ibnu Hajar salah. Ini biasanya pelajar baru seperti ini, ha? Al-mubtadi'un, bukan mubtadi'un. Mubtadi'un orang-orang baru, ya. Mudah mengkritisi, ha? Tanpa merujuk kepada ulama. Ha? Salah ini. Mungkin dia lupa. Subhanallah. La. Nah, perhatikan nomornya. 2 hadis. Ha? Hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang berikutnya hadis Abi Musa Al-Ash'ari. Berarti sekarang kita akan memasuki hadis keberapa dalam bab ini? Ke 7 atau ke 6? Hah? Ke berapa? Bukan 7. Iya, dalam bab ini. Ke 7 atau ke 6? 6 ya, bukan ke 7. 5. Hah? Yunus. Hadis keberapa? Iya, dalam bab Zuhurul Fitan menyebutkan sekian hadis jumlah. Sekarang yang akan kita baca, ini hadis kelima apa ke 6 apa ke 7? Hah? 6. 6 ya? 4. Jauh 6 dengan 4. Nah. Yang benar adalah 4. Ya. Hadis keempat. Hadis yang pertama. Nah, hadis Abi Hurairah. Yang pertama, iya. Dengan 2 sanad, tetap tapi hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga hadis Abu Musa Al-Ash'ari, sekarang yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu tetap dari hadis Abdullah dan Abu Musa, tapi tetap terhitung barakallahu fikum hadis keempat. Qala haddatsana Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi Umar bin Hafs bin Ghiyath. Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Abi. Siapa Abi? Hafs bin Ghiyath. Intabihu, hati-hati. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Umar bin Hafs, yaitu Umar bin Hafs bin Ghiyath. Nah, qala haddatsana Abi, telah memberitakan kepadaku ayahku. Siapa ayahnya? Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Qala haddatsana Syaqiq bin Salama. Syaqiq bin Salama, Abu Wa'il. Nah, perhatikan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari sengaja menyebutkan hadis yang sekarang ini. Kenapa? Perhatikan kalimat haddatsana Al-A'mash. Qala haddatsana Syaqiq. Al-A'mash mengatakan haddatsana atau an di sini? Haddatsana. Sanad yang sebelumnya perhatikan. An, ya. Haddatsana Al-A'mash an Syaqiq. A'mash
sebenarnya ada sifat tadlis padanya. Dia mudallis. Nah, dia adalah mudallis. Tapi Al-A'mash kalau meriwayatkan hadis dari Syaqiq bin Salamah walaupun dengan an tidak berpengaruh. Tadlis beliau tidak bermudarat. Ya, kalau dari Syaqiq bin Salamah. Nah, perhatikan ini salah satu ilmu penting, ya. Barakallahu fikum. Bahwa Al-A'mash ada tadlis. Kalau dia meriwayatkan an, berarti sanad ini perlu kita waspada. Namun, apabila Al-A'mash meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah, walaupun mengatakan an, tetap diterima. Tapi Al-Imam Al-Bukhari sangat waspada dan berhati-hati untuk memasukkan hadis ke dalam kitabnya ini. Tidak cukup dengan muhaditsun mengatakan A'mash kalau sudah meriwayatkan dari Syaqiq, walaupun beliau mengatakan an, nggak ada masalah. Labas. Aman dari kemungkinan tadlisnya. Tapi Imam Al-Bukhari, walaupun itu dibenarkan oleh beliau, tidak cukup. Ini menunjukkan Imam Bukhari salah satu bukti bahwa Imam Bukhari sangat berhati-hati dalam hal ini. Dimasukkan hadis berikutnya, ya, dengan sanad yang mirip Al-A'mash, qala haddatsana Syaqiq. Bisa difahami? Nah, ini salah satu kelebihan Sahih Al-Bukhari. Nah, salah satu keutamaan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala jalasa Abdullah wa Abu Musa fatahaddatha وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. Penjelasannya sudah berlalu. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa ini dihitung satu hadis? Nomornya kok satu, tidak dua. Padahal sama-sama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Coba antum perhatikan baik-baik. Nah, pada sanad yang awal disebutkan oleh Syaqiq bin Salamah radhiyallahu rahimahullahu taala, kuntu ma'Abdillah wa Abi Musa faqala. Dua-duanya memberitakan kepadaku. Tapi dalam sanad hadis ini beliau mengatakan jalasa Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa sedang duduk berbincang, bercakap, dua sahabat ini. Faqala Abu Musa. Abu Musa yang berkata, yang menyampaikan hadis ini. Sehingga terhitung satu hadis. Nah. Qala haddatsana Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja. Qala haddatsana Jarir 'anil A'mash. Jarir yaitu bin Abdul Hamid. 'Anil A'mash Sulaiman bin Mihran 'an Abi Wa'il. Siapa Abu Wa'il? Syaqiq bin Salamah. Qala inni lajalisun ma'a Abdillah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma. Faqala Abu Musa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Aku duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Kemudian Abu Musa berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mithlahu, seperti hadis yang sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan hadis yang sebelumnya? Ini pelajaran sanad, sengaja saya sebutkan untuk memotivasi antum, memberi semangat antum belajar ilmu mustalah. Nah, barakallahu fikum. Ilmu ini semakin sedikit di zaman ini. Maka kita ahli sunnah mesti menjadi orang yang sangat serius dalam bidang ini. Perhatikan baik-baik sanad ini dengan sanad yang sebelumnya. Siapa perawi dari Syaqiq pada sanad yang sebelumnya? A'mash. Pada sanad yang ini siapa? Yang kedua ini sekarang yang terakhir juga Al-A'mash, ya. Nah, kita turun sekarang. Perawi dari Al-A'mash pada hadis pertama sebelumnya siapa? Hafiz bin Ghiyas. Hadis yang terakhir ini siapa?
Jarir. Nah, kalau antum sudah tahu ini, berarti sanad hadis ini bertemunya di siapa? A'mash. A'mash punya dua murid, yaitu Hafiz bin Ghiyas dan Jarir bin Abdul Hamid. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan mithlahu, seperti hadis dia. Maksudnya adalah hadis Jarir sama seperti hadis siapa? Hafiz bin Ghiyas. Kenapa? Kok dikatakan sama dengan hadisnya Hafiz? Tidak dikatakan sama dengan hadisnya Umar bin Hafiz. Karena dua-duanya murid siapa? Al-A'mash. Fahimtum? Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar dari negeri Basrah. Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundar. Namanya Muhammad bin Ja'far. Gundar ini lazama Syu'bata 20 sana. Dia duduk belajar ilmu dari Al-Imam Syu'bah selama 20 tahun. 20 tahun. Nah, dan dia Muhammad bin Ja'far yang diberi julukan laqab Gundar. Ya. Sangat aktif mencatat dan luar biasa. Kalau selesai kata Muhammad bin Ja'far Gundar, aku setiap selesai mencatat hadis dari Al-Imam Syu'bah guruku, aku datang ke Imam Syu'bah untuk dikoreksi, untuk diteliti. Benar enggak? Benar enggak? Sehingga murid-murid Syu'bah yang lainnya ketika selesai mencatat hadis datang kepada Muhammad bin Ja'far. Nah, catat, lihat nih. Sama enggak? Sama enggak? Nah. Ini Muhammad bin Ja'far. Tapi lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Siapa? Al-Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, nah, seperti salah satu antum di majelis ini. Seperti salah satu antum. Jadi dia hanya mendengar saja. Tidak mencatat, tidak merekam. Nah, dia tidak mencatat. Dia juga tidak merekam, rekod. Tidak ada. Dia duduk. Nanti selesai Imam Bukhari selesai majlis, 5 gurunya sudah menyampaikan 20, 100 hadis, dengan sanadnya akhbarana, haddatsana, an, haddatsani, akhbarani, ya. Pusing ya, bingung ya. Nah, selesai sudah, dia pergi di salah satu pojok masjid, di ujung masjid, duduk Imam Bukhari, keluarkan kertas, catat dari awal hadis. Sudah, nanti teman-temannya datang. Yang tadi mencatat, ya, yang tadi mencatat datang ke Imam Bukhari, mencocokkan dia. Mana ini? Oh, kok anak haddatsana? Lihat, antum Imam Bukhari. Anda ini haddatsani tadi. Guru mengatakan haddatsani. Wih, haddatsani juga. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Punya anak kok an? Bukan, kata Imam Bukhari. Guru tadi mengatakan akhbarana. Anak. Nah. Seperti salah satu kita, ya, salah satu yang hadir di majelis ini seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jangan dicari siapa yang satu ini. Nah, biarkan dia. Qala haddatsana Syu'bah an Wasil an Abi Wa'il an Abdullah wahsabuhu raf'uhu atau yang tepat rafa'ahu. Punya antum apa tertulis? Rafa'ahu. Di sini salah ketik, dhammahnya berada pada ain. Nah, atau mungkin wahsabuhu raf'ahu, bisa raf'ahu yakni masdar, bisa fi'il rafa'ahu. Boleh dua-duanya. Tapi kalau raf'uhu, wallahu alam dari sisi mana kemungkinannya. Tetapi nampaknya yang benar yang ada pada antum, yang ada dalam nuskhah ana ini kembali mungkin kurang tepat. Wallahu taala. Yang lebih tepat nampaknya yang ada pada antum.
Wallahu a'lam. Maksud dari kalimat ini adalah aku mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini secara marfu' sampai kepada Nabi, bukan dari perkataan dia. Bukan hadis mauquf. Ini maksudnya ahsabuhu rafa'ahu au raf'ahu. Nah, nampaknya yang lebih tepat rafa'ahu. Nah, diriwayatkan secara marfu'. Coba kita lihat Al-Hafidz. Nah, yang dimaksud rafa'ahu, fa'ilnya di sini adalah Wasil. Al-Imam Wasil meriwayatkan dari Abu Wa'il secara marfu'. Nah, qala baina yaday as-sa'ati ayyamul harj yazulu fiha al-ilmu wa yadhharu fiha al-jahlu. Qala Abu Musa wal harju al-qatl bilisanil habasyah. Bahwasanya al-harj itu bermakna qatl. Lafaz harj ini dengan bahasa Habasyah. Lisanul Habasyah artinya bahasa dari negeri Habasyah. Dari negeri Ethiopia. Wa qala Abu Awanah an Asim an Abi Wa'il anil Ash'ari annahu qala li Abdillah تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. Nah, seolah-olah Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, bertanya tentang hadis yang menyebutkan adanya ayyamul harj, hari-hari yang penuh dengan pembunuhan. Nah, kemudian ditambahkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di antara sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia adalah yang datang kepada mereka hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Mendapati hari kiamat. Nah, hadis ini barakallahu fikum Naam. Mengingatkan kita kepada hadis la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak didapati lagi di muka bumi orang yang mengatakan Allah Allah, yakni maksudnya la ilaha illallah. Nah, mengingatkan kita kepada hadis ar-rih at-tayyibah, angin lembut yang akan tidak membiarkan seorang muslim pun yang di kalbunya ada setitik iman kecuali dia wafat, kemudian setelah itu hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita sudah hampir 1 jam 30 menit. Insyaallah kita akan lanjutkan mata ba'dal maghrib. Nah, Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.